Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal salam mantek dermaga sing jawab salam mugi-mugi mati swarga. Anak-anak sekalian, ini sesi yang kedua adalah materi tentang sholat Idul Fitri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi beberapa poin tentang sholat Idul Fitri, di antaranya tidak boleh berpuasa di hari raya. Apa hukumnya? Haram. Oke, nanti dulu. belum saatnya. Ya, jadi kalau mau berangkat sholat Idul Fitri disunahkan makan, minum ataupun yang lainnya. Pak, minum susu boleh. Misalnya, Pak, minumnya ada susu, ada kopi, ada air putih saja boleh. Oke, sholat Idul Fitri dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tanggal berapa? Satu Syawal. Apa Pak? Mimbar Pak? Nanti. Salat Idul Fitri ini dilaksanakan 2 rakaat, ya. Rakaat pertama terdiri dari berapa takbir? 7 Nanti rakaat pertama itu ada takbirnya sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir dibacakan, di sela-sela takbir dibacakan, ya. Di sela-sela takbir dibacakan, ya, siapa yang bisa? Di sela-sela takbir, Allahu Akbar. Apa? Paling coba. Anak bisa di sela-sela takbir Allahu Akbar. Baca apa itu? Kamu tenang baik. Tenang baik. Di. Anak bacaannya masa tenang baik. Ayo siapa bisa? Baca tas. Di rakaat pertama jumlahnya 7 takbir, di rakaat kedua jumlahnya 5 takbir. Tapi di sela-sela takbir dibacakan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasanya
orang umat Islam sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, tentunya sebelumnya melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Puasa ini menjadi wajib bagi umat Islam dan meneruskan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah sebelum kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Anak saya, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus puasa? Kita perhatikan seekor ular. Siapa yang tidak jijik sama ular? Siapa sih itu ular? Ular putih. Apa kali ularnya di mereka boleh gatel, ya? Nah. Ular itu, ya, dia sangat menjijikan, bahkan menularkan penyakit gatal kepada manusia. Manusia pun ketakutan terhadap binatang yang namanya ular. Makannya daun. Nah, ketika petani sawahnya diserang ular, bergegas petani mengambil alat semprot dan disemprot. Ularnya pada mati. Ya, mabuk dingin oleh mati. Begitu ya. Kemudian ketika tanaman buah-buahan baik jeruk, baik jambu dan lainnya daunnya dimakan ular, maka yang empunya pun bergegas mengambil hama untuk memberantas ular tersebut. Oleh karena itu ular dia melakukan puasa. Dia melakukan puasa, berubah menjadi kelompok. Untuk apa? Untuk merubah wujudnya menjadi makhluk lain. Setelah lama waktunya berpuasa di kepompong, tiba saatnya kepompong pun pecah dan menjadilah seekor binatang yang baru yang semua orang senang, bahkan ingin sekali memegangnya. Bahkan ada juga yang memandangnya sampai 3 detik. Masya Allah, tubuh ini indahnya. Masya Allah, binatang ini lucunya, ya, beraneka warna, warnanya pun indah. Terus makannya apa itu? Kebun, daun, bukan. Apa makannya? Suka, baik, madu. Duduk itu makanya dengan sari atau madu. Ya, lebih apa? Lebih baik lagi makanannya, lebih bergizi lagi makanannya, ya, lebih berbobot lagi makanannya daripada tadi makan daun bulan. Kupu-kupu ini menjadi bentuk baru dengan makhluk yang menggemaskan, dicintai oleh banyak orang, bahkan lucu bentuknya. Nah, itulah masalahnya. Kita manusia disuruh puasa itu supaya bisa menjadi seperti kupu-kupu tadi, bisa berubah wujud menjadi makhluk lain yang tentunya lebih baik dari yang sebelumnya puasa. Terus makanannya juga harus hati-hati. Kalau sudah menjadi makhluk lain, jangan makanan yang haram
takwa. Ya, itu. Jadi kenapa kita harus puasa? Karena kita ingin menjadi makhluk yang lebih baik. Karena kita ingin menjadi makhluk yang dicintai Allah. Karena kita ingin menjadi makhluk yang lebih mulia daripada sebelumnya. Itulah hakikatnya puasa. Nah, ular bahaya mau menjijikan puasa itu umpama menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk yang lebih baik, lebih indah, lebih lucu, lebih memuaskan, apalagi kita manusia. Ya, setelah puasa kita sebulan, kalau puasanya benar, maka akan berubah menjadi makhluk lain yang tentu akan lebih baik daripada sebelumnya. Ingat anak kalian, orang puasa itu ada 3 golongan. Ada berapa? 3 golongan. Yang pertama golongan puasa wong awam. 3 puasa wong awam cuma bisa nahan kepok bae karo orang. Cuma bisa nahan lapar dan dahaga saja. Itu kelasnya puasa wong awam. Tapi kalau puasa yang khusus, bagaimana itu puasanya orang yang khusus? Yaitu selain bisa menahan lapar, menahan dahaga, juga bisa menahan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ngomong budak penyewon, iya. Ngomong budak nyewon, tukaran, bentuk. Ya, nafsu yang muncul. Nah itu belum bisa menjadi orang yang puasa khusus. Cuma bisa menjadi puasa awam. Bisa sampai maghrib nahan lapar kan apa? Kok balik orang? Ya. Tapi yang kedua itu puasanya orang yang khusus. Selain bisa menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Karena kebukaan biadar dituruti nabung batal puasa. Nyebol. Orang sahur nyebol. Ayo sama. Orang sahur nyebol, orang puasa. Ya. Orang sahur, orang puasa, nafsu nyebol. Ini ngomong-ngomong pada siapa dulu ini? Please, ya. Yang ketiga puasanya orang yang khusus, bil khusus. Apa itu? Orang yang puasanya bisa menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, juga bisa menahan hal-hal yang masuk ke dalam 9 lubang yang ada di manusia. Apa itu? Lubang apa? 9 lubang itu yang 7 ada di kepala, yang 2 di luar kepala. Mana? Lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang depan, lubang. Ya, itu 9. Matanya dijaga jangan untuk melihat yang bisa membuat nafsu, terutama melihat di HP. Ayo siapa?
Ya, HP sekarang itu adalah lahan maksiat, tetapi juga HP bisa digunakan untuk yang bermanfaat. Ya, ada aplikasi ngaji, ada aplikasi kitab semuanya. Ya, itu. Kemudian mulut juga dijaga, jangan digunakan untuk ghibah, jangan digunakan untuk berbohong, karena puasanya akan rugi, hanya akan dapat lapar dan dahaga saja apabila sedang puasa kita berbohong, kita ghibah. Ya. Kemudian melakukan kejahatan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan merusak pahala daripada puasa. Itu mulut dijaga. Kemudian obat telinga kita juga harus dijaga, tidak boleh, harus kita tahan, harus kita cegah hal-hal yang sekiranya masuk dalam telinga kita yang tidak baik. Misalkan mendengarkan orang yang lagi kasani, ya, mendengarkan orang-orang yang hal-hal yang tidak baik, itu apabila kita bisa mencapai tingkatan yang ketiga ini, puasa kita akan sempurna dan insya Allah dosa-dosanya diampuni semuanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan keyakinan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan, itu menyala. Sebelum praktek sholat Idul Fitri kita laksanakan, ya, tadi ada beberapa yang Bapak sampaikan. Yang pertama ya, tadi tentang golongan orang-orang yang berpuasa ada 3. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, dan yang ketiga puasanya orang khusus. Karena tentang zakat. Halo, ya, karena tentang zakat. Zakat fitrah. Halo. Tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu adalah zakat untuk menyempurnakan ibadah puasa. Barang siapa yang berpuasa kemudian tidak berzakat fitrah, maka pahala puasanya masih digantung, belum sampai ke atas. Kemudian zakat fitrah pun waktu mengeluarkannya ada 3. Yang pertama waktu takjil. Kalian ini zakat fitrah di sekolah waktunya menggunakan waktu takjil, ya. Kemudian ada yang waktu wajib. Waktu wajib itu malam hari raya. Yang ketiga adalah waktu akbar. Waktu akbar itu setelah sholat subuh, sebelum selesai
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wal-laili idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minas ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istirahat bisa balik. Kamu kurang baik, bisa balik ya. Sebelum khutbah selesai, saya berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina sabirin rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 madhara rasyahu abdanus shaimin. Minal khumusi kama yutahharul malu bi zakatil akhyar. Allahu Akbar wa ta'ala Allahu lis-shaimin. Jazaa'ahum ajaba du'a'ahum wa ghafarahum wazan. Allahu Akbar wa hafadhu ala siyamihim wa qalu liman sya'a mahum inna shaimun. Allahu Akbar ma kana lahum farhatani farhatan 'inda liqa'i rabbihim wa farhatun lahum yuftirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akrama ahla bidadihi bi ayami ahyadihi wa ja'alaha lahum minhatan ajilah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan 'abdin la ya'riful 'awsati wa la a'maluhum sabilah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin 'abduhu wa rasuluhul lazi nilna syarafal 'ajilata wal 'ajilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina bihimul islamu intasar. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah. Inna yawmakum hadza yawmun 'idin sururin wa 'taqin minan nari wa ujur. Ahalallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi siyam. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan kita sebagai umat Islam setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya puasa bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, seperti di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah sesungguhnya makna daripada kita berpuasa di bulan Ramadan, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang takwa.
Karena sesungguhnya Allah sangat memuliakan orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memuliakan siapa saja bagi umat manusia yang paling bertakwa, yaitu orang yang meninggalkan semua larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Tentunya orang yang melaksanakan perintah Allah itu termasuk adalah orang-orang yang bertakwa. Para hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah puncak daripada puasa, di mana di dalam bulan puasa itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, di 10 hari pertama disebut adalah bulan rahmat. 10 hari pertama merupakan kasih sayang Allah, di mana kita saksikan di musola, di masjid, dimanapun di awal-awal bulan puasa, mereka yang tadinya tidak pernah sholat berbondong-bondong ikut berjamaah sholat tarawih, karena disitulah Allah menyebarkan kasih sayang dan rahmatnya. Mereka berharap atas kasih sayang Allah di 10 hari pertama. Namun di 10 hari kedua itu merupakan maghfirah atau ampunan, bulan ampunan. Maka bagi yang bertahan di 10 hari kedua, itulah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di 10 hari kedua itu dinamakan bulan maghfirah. Nanti setelah tanggal 20 Ramadan menjelang 10 hari yang ketiga, itu merupakan itqum minan nar, artinya terbebas dari api neraka. Jika sampai pada 10 hari yang ketiga ini, kita lihat dan kita saksikan mereka yang berjamaah salat tarawih akan menjadi sedikit jumlahnya karena mereka berharap terhindar dari api neraka. Kemudian setelah mereka mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan sempurnanya di dalam Ramadan itu terhindar dari api neraka, maka mereka yang kuat bertahan sampai akhir bulan, mereka adalah menjadi pemenang dalam kompetisi puasa di bulan Ramadan. Sehingga hari raya ini adalah merupakan hari kemenangan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa, juga melaksanakan ibadah malam di malam-malam bulan Ramadan. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Inna asfar zikri lil qulub wa anfaz zilil zulub. Kalamullah bil quyub, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yaqtadil muqtadun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qur rabbi firhamhu wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil ifrahi wal burur wa tawfa'al lil muttaqina jazilal ujur wa kamma diyafata fi yawmil 'idi li umumil mu'minin bi sa'ihimul mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafur al-'afuwwul ghafur.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم يناله مالك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ملائكته وأنتم تكبرون فيه إظهارا للشعائر في كل مكان طاهر. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? 5 menit aja. Berapa? Buat lagi. Baik, satu pertanyaan yang bisa jawab kasih bonus. Nah, kasih bonus. Apa hukumnya sholat Idul Fitri? Lihat kalendernya di 2026 sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya di tahun itu 2 kali. Karena tidak dikerjakan pakai tahun Hijriah ya. Bonusnya tidak ada ya? Tidak ada.
bisa? Nawa itu aku meja Fitri An-Nafsi Lillahi Ta'ala Fadlil